Halo guys, langsung saja kita masuk ke topik. Di dalam video kali ini ada sering pertanyaan, gimana kalau kita membeli motor atau mobil tanpa STNK, atau membeli motor atau mobil hanya ada BPKB tanpa STNK. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan terkait apakah bisa diurus STNK yang tidak ada atau BPKB yang tidak ada, atau amankah membeli kendaraan tanpa STNK atau tanpa BPKB. Saya akan mulai dari kita membeli kendaraan. Kalau motor yang dikatakan legal atau resmi adalah motor yang ada dikendarai di jalan raya yang dilengkapi dengan surat keterangan yang asli, yaitu STNK dan BPKB. Namun ada juga kendaraan yang hanya memiliki STNK tapi tidak memiliki BPKB dan sebaliknya. Dan sebagian orang lah, bukan kebanyakan, menyatakan kalau salah satunya tidak ada, apa STNK atau BPKB yang tidak ada, itu disebut dengan surat sebelah atau motor bodong. Oke. Kemudian kita kembali ke topik, apakah membeli kendaraan yang tidak lengkap suratnya itu aman? Jadi di sini menurut Kasih STNK Subdit Rejiden Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Martinus, mengatakan bahwa BPKB itu bukti kepemilikan seperti harta berharga. Maka kalau BPKB kendaraan tidak ada, maka tidak usah dibeli, atau lebih baik tidak membeli, karena akan menyusahkan Anda yang membeli di kemudian hari. Contohnya, kita membeli kendaraan hanya STNK. Saat pengurusan pajak tahunan mungkin bisa kita mengurus hanya melampirkan STNK dan KTP. Namun pada saat kendaraan plat nomor sudah usianya 5 tahun, maka untuk menerbitkan STNK 5 tahun kemudian atau 5 tahun lagi yang barunya, itu akan dimintai BPKB. Jadi BPKB atau STNK itu bisa hilang, mungkin juga akibat bencana atau ada hal lain, misalnya BPKB digadaikan atau BPKB itu masih dalam proses, masih di leasing, kendaraannya belum lunas. Jadi hati-hati jika membeli kendaraan masih kondisi baru, artinya kelihatan kasat mata kendaraan itu masih belum begitu tua penampilannya, tapi sudah tidak memiliki BPKB dijual pada Anda. Hati-hati, sebaiknya jangan dibeli. Jadi hati-hati. Namun untuk kasus seperti BPKB hilang atau STNK hilang, kemudian STNK rusak atau BPKB rusak, itu dapat diproses untuk diterbitkan yang baru. Kita cek apa saja syarat-syaratnya. Divisi Humas Polri menyatakan bahwa untuk STNK yang rusak, syarat-syaratnya adalah kita harus melampirkan dokumen STNK yang rusak tersebut. Juga dilampirkan BPKB kendaraan. Juga teman-teman jangan lupa membawa KTP asli yang sudah difotokopi. Jadi KTP asli dan fotokopinya harus diperlihatkan.
Kemudian untuk BPKB yang rusak, syarat-syaratnya adalah pertama ada formulir permohonan yang harus diisi. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan KTP asli dan fotokopinya. Dan apabila dalam pengurusan BPKB yang rusak tersebut teman-teman diwakili oleh orang lain, maka kita selaku pemilik kendaraan wajib membuat surat kuasa yang dibubuhi materai untuk diwakili oleh orang lain. Kemudian jangan lupa BPKB yang ingin kita ganti, BPKB rusak kita, itu juga di bawah dilampirkan. Setelah itu semua lengkap, maka proses selanjutnya adalah akan dilakukan cek fisik kendaraan oleh petugas. Itu untuk mengurus BPKB yang rusak, untuk mendapat pergantian BPKB yang baru. Kemudian untuk kasus STNK hilang, itu syaratnya pertama kita membuat laporan kehilangan, lalu dari Polsek atau Polres terdekat akan menerbitkan surat laporan kehilangan, ya teman-teman. Kemudian jangan lupa pada saat pengurusan laporan kehilangan dari Polres atau Polsek tersebut harus kita bawa, lampirkan pada saat kita mengurus pergantian STNK yang hilang. Sama dengan yang tadi, KTP asli dan fotokopi jangan lupa disiapkan. Selanjutnya fotokopi STNK yang hilang, berikut BPKB asli, ya jangan lupa untuk dilampirkan. Kemudian untuk BPKB yang hilang, Divisi Humas Polri menyatakan bahwa BPKB yang hilang dapat diterbitkan BPKB yang baru dengan syarat-syarat tertentu, yaitu pertama, pemohon harus mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu, siapkan KTP asli serta fotokopinya. Sama dengan pengurusan BPKB yang rusak atau STNK yang rusak, jika pengurusan ini diwakili oleh orang lain, teman-teman harus membuat surat kuasa yang bermaterai, di mana dalam surat kuasa itu disebutkan bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini memberikan kuasa kepada siapa yang kita wakilkan, kita sebutkan namanya, untuk keperluan mengurus BPKB atas nama saudara hingga selesai dan menandatangani segala proses yang kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ditempeli materai. Kemudian jangan lupa membuat surat keterangan hilang dari unit residen tempat BPKB diterbitkan. Jadi harus ada surat keterangan hilang, ya. Kemudian kita harus dalam khusus untuk BPKB yang hilang, teman-teman harus diwajibkan untuk mengumumkan di media massa, yaitu media cetak, sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 minggu. Setelah hari ini, 1 minggu kemudian kita umumkan lagi, seminggu kemudian kita masukkan di koran lagi. Jadi totalnya 3 kali, dan diingat media cetaknya itu harus berbeda, ya. Jangan media cetak yang sama, harus 3 kali berturut-turut di media yang berbeda dengan rentang waktu 1 minggu. Kemudian juga pemilik harus membuat surat pernyataan bermaterai bahwa BPKB teman-teman yang hilang tidak terkait kasus pidana dan perdata, ya. Kemudian di surat pernyataan itu harus ada materainya. Jangan lupa melampirkan STNK asli dan fotokopinya. Kemudian langkah terakhirnya, pada saat semua yang sudah saya sebutkan tadi dipenuhi,
kendaraan harus dibawa untuk dilakukan cek fisik. Jadi kendaraan harus dihadirkan ya teman-teman. Jadi itu jawabannya. STNK yang hilang dapat diterbitkan, demikian pula BPKB yang hilang dapat diterbitkan, atau STNK rusak, BPKB rusak, itu dapat diterbitkan yang baru. Demikian dari saya di video kali ini. Semoga berguna buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sukses selalu.